Libur akhir tahun, Ardi, Jeff, Ahmad, dan Anton berlibur ke rumah Nek Ija, seorang nenek yang sepanjang hidupnya menjadi asisten rumah tangga di rumah keluarga Ardi di kota. Sejak ayah Ardi masih kecil hingga kini anak-anaknya sudah remaja. Dulu Nek Ija juga belum menikah, sampai kemudian bersuamikan Mang Rohim, sopir di keluarga Ardi. Hubungan mereka sangat akrab, sehingga keluarga Ardi dan keluarga Pak Rohim sudah seperti keluarga sendiri. Mereka sudah tak bekerja lagi di rumah Ardi, tetapi terkadang jika Nek Ija kangen, Nek Ija akan datang ke rumah Ardi. Begitupun sebaliknya. Maklum, dari bayi Nek Ija lah yang mengasuh Ardi, sehingga sudah seperti nenek mereka sendiri. Desa Nek Ija agak jauh dari rumah Ardi. Desa yang masih asri dan alami, berada di ketinggian sebuah pegunungan. Mereka senang sekali berada di sana. Tak jauh dari rumah Nek Ija terdapat tempat wisata yang memanfaatkan keindahan gunung, tempat berkemah, dan jalur pendakian. Siang itu mereka berempat berencana pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Rencananya mereka akan pergi mendaki gunung yang ada di dekat rumah Nek Ija. Berbagai persiapan telah mereka lakukan pagi-pagi agar bisa beristirahat terlebih dahulu di rumah Nek Ija. Namun ternyata cuaca tak seperti yang diperkirakan mereka. Sepanjang hari hujan mengguyur kota. Dari pagi buta sampai siang hari hujan deras tiada henti. Keempat anak lelaki itu sudah berkumpul di rumah Ardi, menunggu hujan reda sambil bermain game. "Kenapa gak berhenti ya hujannya?" kata Ahmad yang mulai tampak kesal. "Biarin sajalah, tunggu sampai reda. Nanti kita nginep di rumah Nek Ija dulu, baru besok kita berangkat naik gunungnya," jawab Ardi menenangkan teman-temannya. Hari beranjak sore ketika hujan mulai reda. Keempat kawan itu bersiap untuk pergi. Orang tua Ardi menyarankan agar mereka berangkat besok pagi saja. Udara sangat dingin dan jalanan juga dingin. Tetapi mereka memaksa untuk pergi hari itu juga. Menyandung tas karirnya di punggung, Ardi meminta izin untuk naik gunung bersama teman-temannya. "Jangan Dik, kamu gak lihat apa? Sekarang ini lagi musim hujan. Bukan saat yang tepat untuk naik gunung, bahaya," kata ibu melarang Ardi. "Ini kan hanya gunung di dekat rumah Nek Ija, Bu. Gunungnya juga nggak terlalu tinggi kok," terang Ardi. "Sama saja nak, yang namanya gunung tinggi atau tidak, bahayanya tetap sama. Ini musim hujan, jangan membuat ibu khawatir." "Ardi janji akan berhati-hati, Bu," kata Ardi kemudian mencoba merayu ibunya. "Ya sudah, kalian janji hati-hati ya," jawab ibu akhirnya masih dengan rasa cemas. Mereka berempat bersorak kegirangan dan segera berangkat karena hari semakin sore. Melajukan motornya pelan keluar halaman setelah pamit kepada ibu, mengemudikan kendaraan mereka dengan kecepatan sedang. Sampai di batas kota, dari bis pun kembali turun. Rintik hujan jatuh perlahan, perjalanan masih lama. Azan maghrib sudah terdengar, gelap pun mulai datang. Setelah berbelok ke jalan menuju ke daerah Nek Ija, mereka mulai melambatkan laju motor mereka. Jalanan mulai menanjak
Ardi mengisyaratkan bahwa mereka akan sholat terlebih dahulu. Ketika sampai di sebuah masjid di pinggir jalan, mereka pun berhenti sholat maghrib sambil beristirahat sejenak. Rumah Nek Ijah tak jauh lagi. Selesai sholat, mereka berbincang sejenak di serambi masjid sambil meluruskan pinggang. Lumayan capek juga perjalanan, ditambah dengan tas carrier besar di punggung mereka. Aku lapar nih, cari apa kayak gitu yang anget-anget, kata Ahmad tiba-tiba. Iya, aku juga lapar, makan bakso aja yuk, enak kayaknya dingin-dingin seperti ini, timpal Jeff. Ya sudah, kita cari bakso aja di sekitar sini, pasti ada sambil jalan, jawab Anton kemudian. Mereka mengendarai motor lambat sekali sambil menengok ke kanan dan ke kiri mencari warung bakso. Kiri kanan mereka yang ditemui hanyalah sawah dan kebun sepi sekali. Tiba-tiba di depan mereka tampak terang benderang cahaya lampu dari sebuah rumah atau warung yang ada di kegelapan sawah di depan sana. Ardi memperhatikan bangunan itu, rupanya sebuah warung bakso. Ardi memberikan isyarat kepada Ahmad yang mengendarai motor di belakangnya agar berbelok ke warung bakso itu. Mereka berhenti dan memarkirkan kendaraannya di halaman warung. Suasana tampak sepi. Mereka berempat bergegas masuk. Sudah tak sabar menikmati semangkuk bakso pedas dan hangat. Ardi kemudian memesan 4 porsi bakso dan 4 gelas teh hangat. Pelayan di warung itu hanya sendirian. Sejak mereka masuk, hanya diam saja. Wajahnya tampak datar, tanpa senyum, malah cenderung pucat pasi. Apa karena sinar lampu di warung yang temaram, batin Ardi tak ramah menyambut pelanggan yang datang. Mungkin saja si mbaknya sudah kelelahan melayani pembeli sepanjang hari tadi. Sambil menunggu pesanan mereka berbincang. Mata Ardi berputar ke seluruh ruangan yang ada di warung itu. Sudah agak lama ia tak lewat daerah sini. Pernah memang ia bersama ayahnya makan di warung itu, tetapi itu sudah lama sekali. Dan juga pelayan di warung itu begitu ramah. Entah mengapa sekarang menjadi pendiam. Tak lama pesanan mereka pun siap. Tak sabar menyantap bakso panas, mungkin karena nikmatnya atau karena lapar. Mereka sangat menikmati makanan berkuah itu. Enak sekali ya, gumam mereka begitu isi makanan dalam mangkok itu habis. Ardi membayar semua makanan dan mengajak teman-temannya agar bergegas. Hari semakin malam, mereka melajukan motornya dengan kencang karena energi yang sudah kembali pulih setelah diisi bakso dan teh hangat. Sampai di rumah, Pak Rohim dan Nek Ijah menyambut mereka berempat dengan senang hati. Tergopoh-gopoh menyediakan teh hangat untuk tamunya. Lalu sebentar kemudian Nek Ijah masuk kembali ke dapur. Anak-anak masih berbincang dengan Pak Rohim. Nek Ijah ke ruang tamu lagi dengan menyuruh mereka untuk makan malam. Ayo Mas Ardi, teman-temannya diajak makan dulu. Nenek sudah masak soto ayam kampung kesukaan Mas Ardi, suruh Nek Ijah. Wah, kami baru saja makan bakso Nek, masih kenyang. Baksonya enak banget, jawab Ardi. Kan makan baksonya tadi, sekarang pasti sudah lapar. Makan saja dulu, nanti keburu dingin, kata Nek Ijah. Baru saja kita makannya Nek, di warung dekat sini, terang Jeff. Warung yang mana?
Tanya Pak Rohim. Itu warung di tengah sawah, Pak, yang dulu aku pernah makan di situ sama ayah dan Pak Rohim, jawab Ardi. Sejenak Pak Rohim terdiam, mungkin mencoba mengingat-ingat di warung mana mereka pernah makan bakso. Padahal di desa Nenek Ija hanya ada beberapa warung bakso saja. Maksudnya warung yang ada di kanan jalan itu, yang tempatnya di tengah sawah? Tanya Pak Rohim dengan serius. Iya, Pak, jawab keempat anak muda itu dengan kompak. Pak Rohim dan Nek Ija saling berpandangan begitu mereka mengiyakan, tak menjawab kata-kata mereka berempat yang memuji-muji jika baksonya sangat enak. Kalian yakin makan di tempat itu? Tanya Nek Ija. Iya, Nek, memang kenapa? Tanya Ardi. Itu bukannya warung baksonya sudah lama tutup, Mas? Sudah lama tak ada yang jualan di situ, terang Pak Rohim yang tentu saja mengagetkan mereka. Ah, Pak Rohim bercanda, teriak Ahmad. Beneran, Mas, warung itu sudah lama tutup. Bangunannya saja sudah banyak yang rusak. Jadi tidak mungkin kalau ada yang jualan di sana, jawab Nek Ija. Tapi beneran, kita jajan di sana tadi, Nek. Kita saja masih merasa kenyang. Lagi pula, tadi aku bayar pakai uang 100.000. Ini aku ada kembaliannya, jawab Ardi sambil merokok kantongnya. Dikeluarkannya uang kembalian dari warung bakso tadi. Namun yang ia tunjukkan hanya daun nangka yang sudah kering. Ardi dan semua yang ada di ruangan itu tentu saja terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan nyata-nyata jika tadi ia menerima kembalian uang 10 ribuan 3 lembar, sekarang yang ada malah daun nangka kering di kantongnya. Ini malam Jumat Kliwon, Pak. Pantas saja mereka melihatnya, kata Nek Ija kemudian. Dua orang parubaya itu lalu bercerita jika memang sering ada orang yang jajan di tempat itu. Biasanya memang orang dari jauh. Dulu warung itu memang sangat laris, yang memiliki orang dari kota. Mereka tinggal di sana, warung baksonya terkenal cukup enak. Namun tak lama kemudian warung itu tutup. Menurut kabar yang beredar, pemilik warung tak tahan dengan penghuni lain di rumah itu. Jadi, di belakang warung itu terdapat rumah untuk tempat mereka tinggal. Sering setiap malam mereka melihat penampakan-penampakan yang menyeramkan. Juga ketika tidur, sering diganggu, diseret-seret dari kasur atau dikitik-kitik. Yang terakhir kali mereka dengar, anak si pemilik warung yang masih kecil sampai kesurupan. Dalam waktu kesurupannya, si anak itu menyuruh agar mereka pergi dari rumah dan warung itu. Sudah banyak orang pintar yang mereka panggil untuk membantu mengusir makhluk itu, namun ternyata tidak ada yang bisa mengusir makhluk di dalam rumah dan warung itu. Karena tak tahan, si pemilik meninggalkan warung itu yang terlantar, ditumbuhi ilalang, dan bangunan menjadi rusak. Setiap malam Jumat Kliwon, konon katanya banyak orang lewat yang bukan berasal dari daerah sekitar sini sering melihat jika warung bakso itu buka, lalu tergoda untuk makan di sana.
Bersyukur mereka berempat masih selamat, begitu kata Pak Rohim. Lalu, apa yang mereka makan tadi? Pantas saja sepanjang menyajikan makanan tadi, pelayan tak pernah tersenyum, bahkan wajahnya tampak pucat pasi. Mereka berempat hanya terbengong-bengong, bingung apa yang sudah masuk ke dalam perut mereka. Menyesal Ardi tak menurut nasihat ibunya untuk tidak pergi pada hari ini. Jadi seperti ini kejadiannya. Semoga mereka akan baik-baik saja.